Kita lanjutkan pelajaran tentang basis data. Bagian yang kelima dari kompetensi ini adalah latihan basis data. Jadi kita akan membuat latihan basis data secara lebih nyata. Kita langsung ke materinya. Di dalam pelajaran basis data ini ada beberapa kompetensi dasar. Nah, di bagian yang keempat yaitu keterampilan. Bagian akhir dari materi ini adalah kita akan latihan untuk membuat basis data. Yang di dalam sini kompetensi adalah mempresentasikan struktur hierarki basis data. Kita langsung ke materinya. Di dalam sini saya akan menggunakan database answers.org. Jadi penulisannya seperti ini supaya lebih jelas. Jadi ini database, kemudian answer, ANSWERS, jangan lupa ini s.org. Dibuka, kemudian kita masuk ke dalam data model. Di dalam data model ini diberikan banyak sekali contoh-contoh dari database. Kita akan cari yang library. Jadi kita akan membuat sebuah database perpustakaan. Jadi kita akan mengambil di dalam sini. Kita tekan Ctrl F. Di dalam sini kita Ctrl F, kemudian tulis di dalam sini library. Kita enter, kita akan cari library. Nah, di dalam sini kita akan ambil contoh library basic model. Kita klik yang library basic model. Kemudian di dalam sini ada sebuah contoh diagram. Jadi ini ada users, ada books, kemudian ada author, ada kategoris, ada books, out, on, loan. Sekarang kita akan coba membuat database yang di dalam sini. Kita ke dalam ini, kemudian kita klik new database. Kita akan beri nama DB library. Jadi DB library atau DB perpus, boleh DB perpustakaan. Di dalam materi ini kita hanya akan berlatih membuat database dan membuat tabel saja. Jadi tidak ada materi bagaimana membuat diagram seperti ini. Nanti di video-video selanjutnya saya akan jelaskan asal-usul dari diagram seperti ini. Jadi nanti masih panjang pelajarannya. Di materi ini kita cuman bagaimana membaca diagram ini dan menampilkannya ke dalam database-nya langsung. Seperti ini, kita sudah membuat DB perpustakaan. Kemudian kita akan tambahkan kolom yaitu tabel user dulu. Yang di atas ini nama tabelnya. Jadi kita akan tambahkan di dalam sini TBL users. Nah, ini tambahkan di depannya supaya nanti memudahkan pengenalan. Jadi kalau ada TBL berarti tabel. Kemudian di bawah sini user ID. Kita hanya belajar menambahkan kolom-kolom saja. User ID. Kita akan beri dengan teks. Kemudian add. Sementara kita akan ke teks-teks dulu. Nanti untuk integer dan seterusnya masih di materi-materi berikutnya. Kita cuma berlatih membuat tabel dan database. Dalam tabel ada kolom berikutnya yaitu kita pilih username, user address. Berarti di dalam sini username. Jadi kita berlatih kalau penamaan kolom itu tidak boleh ada spasi. User address. Jadi kita membiasakan tanpa spasi. Jadi user address, kemudian add lagi. Kita add lagi, di dalam sini ada phone number, email address. Jadi ada user address, kemudian teks, kemudian dalam sini phone number, kemudian ini kita isi dengan teks, kemudian kita add lagi, kita lihat lagi di dalam sini yaitu email address, kemudian other user detail. Ini kita isi dengan email address, kemudian kita isi dengan teks, kemudian add other user detail. Kemudian ini juga kita isi dengan teks. Kemudian kita klik OK. Nah, dalam sini kita sudah dapatkan kolom-kolom yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian kita ke database struktur lagi. Ini ada satu tabel. Kemudian berikutnya sebagai latihan buat yang ini. Books, out, on, loan. Jadi kita tambahkan, kita
singkat saja dengan nama books loan. Jadi kita create tabel TBL book loan. Jadi boleh disingkat nama dari tabelnya, kemudian kita klik add, kemudian kita tambahkan di dalam sini book borrowing ID. Jadi kita tambahkan kolomnya book borrowing ID. Kita isi dengan teks, jadi semua kita isi dengan teks dulu. Kemudian berikutnya adalah date issued. Kita pilih date issued. Kemudian kita teks, kemudian add lagi. Kita tambahkan lagi, yaitu date due for return. Jadi ini tanggal kembali. Jadi ini tanggal pinjam, ini tanggal kembali. Date for, kita isi dengan date for return, gitu aja. Kita isi dengan teks, kemudian add, kita tambahkan lagi, yaitu date return. Jadi date return. Jadi ini tanggal seharusnya, kemudian ini tanggal kembalinya. Jadi kita isi dengan di dalam sini date return. Kemudian kita tambahkan lagi date for return. Nah, ini. Date return. Nah, ini date return kita isi dengan teks. Kemudian kolom berikutnya yaitu kita tambahkan lagi amount of fine. Amount of fine. Jadi ini kita tambahkan dalam sini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini kita sudah berhasil membuat 2 tabel. Silakan dilanjutkan. Jadi lanjutkan. Jadi di dalam sini dilanjutkan. Kita sudah berhasil membuat tabel ini dan tabel ini. Berikutnya silakan buat tabel ini, tabel books, tabel author, tabel kategoris, tabel system control parameters, kemudian library rules. Jadi silakan tambahkan tabel. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita baru di video ini saya cuma contohkan 2. Silakan lanjutkan yang sisanya. Nah, itu saja latihan untuk membuat basis data pada kompetensi dasar mempresentasikan struktur hierarki basis data. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara membuat diagram ini nanti, jadi sabar dulu, masih ada video-video berikutnya. Saya akan menjelaskan dulu yang cara pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, kemudian pembuatan kolom-kolom seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Itu saja materinya, silakan dipahami dan dipelajari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.